dilihat, dipegang, dirasakan oleh kita saat ini itu mengalami proses-proses seperti ini, proses panjang seperti ini, mulai dari dipikirkan, ya kan, kemudian masuk ke dalam level dirasakan, kemudian muncul sebuah tindakan. Nah, saya mau tes case dulu sama kalian. Di antara kalian, kalau saya tanya dalam 1 bulan kamu pengen punya pendapatan berapa, ya, kira-kira siapa yang sudah berani jawab? Sekian, latih. 1, 2, 3, ya. Siapa yang berani? Kamu pengen punya pendapatan berapa? Anak-anak harus jawab, anaknya. Anak? Ada? Yakin? Berapa? 10 juta. Oke, yang lain? Dan itu memang rasakan betul, ya? Berapa? 20. Oke. Itu aja? Ya. Ketika proses tadi pertanyaan tadi, berarti kamu sudah berada di level memikirkan. Betul nggak? Betul. Ketika itu tidak dipikirkan, mungkin nggak ada tindakan yang mengarah ke hasil 10 dan 20. Tidak ada. Mustahil. Nggak ada. Ini prosesnya. Apa bedanya yang berani menyebutkan angka dengan yang tidak berani menyebutkan angka? Saya kan ini cuma patung. Ya kalau lulus seperti saya kan cuma ini. Kamu sendiri yang membatasi cara berpikir. Kalau kamu membatasi cara berpikir, otomatis ya tindakannya tidak akan mungkin nyampe. Belum nyampe ke tindakan, bahkan ke perasaan ini. Yang paling tinggi ilmu yang saya gunakan adalah saya menggunakan kekuatan perasaan, ya. Kekuatan, kalau dalam ilmu yang umum, nggak tahu kamu pernah dengar nggak, itu the law of vibration, ya. Jadi saya menggunakan kekuatan perasaan. Saya menggunakan vibrasi, saya merasakan sebelum datang uang itu, saya sudah merasa memiliki, otomatis akan saya dapatkan. Apapun itu, prosesnya seperti ini. Jauh sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu, maka sempat salah satu foto terabadikan bahwa di dinding kayu miliknya Thomas itu sudah ada gambar yang bentuknya persis seperti lampu. Gambar, dan itu sudah digambar sekian puluh tahun sebelum lampu itu terwujud. Dan cerita-cerita yang lain banyak sekali. Nah, sekarang di antara kita, ya, itu terkungkung dengan pendidikan, terkungkung dengan jabatan, sehingga di antara kamu itu tidak mampu menggunakan kekuatan pikiran ini untuk membangun perasaan, untuk mendorong keinginan untuk menjadi nyata. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Yang berat, susah untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Kalau sekarang ini saya suruh tulis, kamu tulis ya 10 benda yang kamu inginkan, kamu miliki, mamanya. Setelah itu tulis lagi 5 lagi, mamanya. Terus setelah itu saya suruh tulis lagi 3 lagi, mamanya. Itu yakin juga semuanya bisa. Karena kamu bingung, orang nggak pernah dipikirin bagaimana mau mendapatkannya, nggak akan mungkin bisa. Itu rumus hukum alam, ya, hukum alam. Oleh karena itu, saya memperkenalkan ini cara kerja pikiran ini supaya kalian bisa menjadi paham bahwa biarkan nanti waktu yang akan membantumu untuk mewujudkan semua keinginan dengan catatan kamu sejak saat sekarang sudah mulai berpikir, ya, menggunakan pikiran. Kamu berpikir betul apa yang kamu inginkan. Kalau masih ada ketidakmungkinan, nah, ada ketidakmungkinan ini, saya kasih tahu salah satu kepala yang saya pakai, the law of possible, ya, hukum ketidakmungkinan. Cara kerjanya adalah ketika otakmu berada di level mungkin, sementara orang yang berada di kanan dirimu
ataupun kawan-kawanmu, istrimu, ataupun orang tuamu dan siapapun mengatakan itu tidak mungkin. Kalau kamu masih yakin, otomatis kamu akan masuk ke dalam level mungkin. Karena yang di dunia ini dan sekarang kita rasakan ini, setiap tahun yang lalu adalah semua dianggap tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, anak-anak Gen Z ya, kamu nggak tahu masuk Gen Z apa Gen X atau Gen apa ya, itu tidak mampu menggunakan kekuatan ketidakmungkinan itu. Kamu merasa aneh, janggal, konyol, nggak masuk akal, untuk kebanyakan main game makanya jadinya susah. Padahal di dalam game itu ada ilmunya sebenarnya. Bahkan nggak nyampe ke situ. Apa yang mau coba kita urai? Pesawat. Apakah dulu dia dia mungkin? Enggak kan? Enggak. Bahkan waktu saya dinas di Papua, ya, saya dinas di Papua, masih ada yang ikut bapak ke sini pakai burung besi kan? Masih ada burung besi. Itu waktu saya di Papua, saya ke pedalaman itu bapak dari pusat kan? Kamu pusat itu mana? Bapak naik burung besi kan? Burung besi masih ada di beberapa pelosok sana yang melihat kehidupan kita ini ya, itu nggak selaras dengan kenapa ini tidak mungkin. Itu baru bisa yang di pedalaman. Itu nggak seluruhnya juga memahami kita cara kerjanya. Apakah mungkin saya bicara kemudian bisa distribusi dengan suara yang keras seperti ini? Zaman dulu tidak. Semua tidak mungkin. Siapa yang pernah berpikir dengan tenang, iya, saya aja nggak nyangka kalau jadi kepala mana? Hampir semua. Kamu itu udah dikasih pelajaran sama semesta ini, kamu udah dikasih pelajaran. Coba yang nggak puasa kamu udah dikasih pelajaran. Pelajaran ini tadi. Kamu nggak nyangka kamu bisa berada di posisi itu. Kenapa nggak kamu gunakan untuk berikut-berikutnya? Gunakan itu. Hanya masalahnya kamu kuat tak menggunakan ini. Karena kalau kamu kuat pada satu titik pemikiran, otomatis perasaanmu sudah nyampe. Supaya perasaanmu nyampe, ya tindakanmu mendukung, maka kamu mau nggak mau, kamu akhirnya apa? Akhirnya belajar mengisi. Memang kalau tentang jadi supervisor itu seperti apa sih? Kamu mulai browsing, nggak cuma TikTok aja yang kamu lihat, ganja kuning, tiba-tiba ganja kuning per 2 hari ini udah mulai muncul ini, nah udah muncul repot ini. Mama di rumah sudah pesan-pesan terus, ya. Jadi pikirannya harus mampu selaras dengan perasaan dan tindakan. Pasti nyampe. Kalau enggak, saya nggak tahu nih. Ini saya sudah coba sederhanakan kalimatnya. Saya harap para peserta sudah bisa memahami dan sudah bisa mengambil ilmu. Siapa, saya harus berkata, siapa yang 3 tahun lagi ingin punya rumah sendiri? Pertanyaan saya, sudah terbayar rumahnya kayak nggak merasa rumah, nggak kebayang rumahnya kayak apa, luasnya berapa, kamarnya berapa, ya bagaimana? Itu logika bos. Coba wujudkan.